Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat PR Channel sekalian? Ketemu kembali kali ini dengan Sona Tutorial. Saya akan berbagi tentang pengelolaan kinerja guru pada saat ini. Kita berada di bulan Februari, berarti kita sudah akan melaksanakan kegiatan persiapan kinerja untuk observasi bagaimana cara mengisi dan melaksanakan pengelolaan kinerja kita pada bulan Februari dan selanjutnya. Sebelum kita lanjut, saksikan pariwara berikut. Baiklah, para pemirsa sekalian, mari kita mulai bagaimana cara melakukan pengelolaan kinerja pada bulan 2 dan seterusnya. Kita masuk ke ruang guru dan tenaga kependidikan di kinerja BKN. Kita klik pengelolaan kinerja. Jangan lupa periode Januari sampai dengan Desember 2024. Kalau belum, maka harus melakukan perubahan periode terlebih dahulu. Jadi ini ada tahun 2024, ada tahun 2025. Saat ini kita sudah berada di bulan 2 Februari 2025. Klik, kita menuju ke menu guru sebagai pegawai. Nah, kita akan melakukan kegiatan pada praktik kinerja ini. Di keterangannya, pelaksanaan kinerja mulai tanggal 1 Januari sampai 31 Desember. Berdasarkan perencanaan, pelaksanaan praktik kinerja dan kumpulkan dokumen yang dibutuhkan. Dokumen apa kita lihat selanjutnya di dalam cek praktik kinerja ini. Langsung saja klik praktik kinerja. Pelaksanaan praktik kinerja periode 1 Januari sampai 31 Desember 2025. Kita perhatikan terlebih dahulu bahwa yang dipilih oleh guru di dalam kegiatan pengelolaannya adalah indikatornya adalah perhatian dan kepedulian. Kita cek rubriknya. Nah, ini sahabat, ini akan menjadi dasar untuk pengelolaan di kinerja di bulan 2 oleh guru yang bersangkutan. Saya mengerti. Kita langsung pada pelaksanaan observasi pada bagian pemantauan kinerja, yaitu saat ini kita harus mengisi dokumen dengan cara berdiskusi dengan atasan untuk mengisi target perilaku, kemudian upaya mempelajari, dan kita menentukan jadwal. Kita isi dokumen terlebih dahulu. Nah, langkah-langkah persiapan observasi praktik kinerja, kita melakukan diskusi dengan atasan. Tujuannya agar lebih mudah mengisi formulir, kemudian bersiap-siap untuk dilakukan observasi oleh atasan kita. Isi formulir diskusi persiapan terlebih dahulu, dan kegiatan observasi berlangsung oleh atasan kita, yaitu pejabat penilai, yaitu kepala sekolah. Kita lihat formulir diskusi persiapan. Kita mulai mengisi pertanyaan-pertanyaan dengan cara mengklik atau memberikan cawang. Kita perhatikan ini adalah akan menjadi dasar untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di bawah ini. Perhatikan apa perilaku spesifik yang ingin Anda pelajari dan tampilkan pada observasi praktik kinerja. Target perilaku dipilih berdasarkan indikator ini yang dipilih ini. Jadi masing-masing guru tidak sama, tergantung pada indikator yang dipilih dan ditentukan pada saat perencanaan di bulan Januari. Ini Bapak Ibu sekalian boleh dipilih semuanya dengan cara mengklik akan memunculkan cawang dan sebagainya. Akan tetapi Bapak Ibu guru sekalian,
Ketika kita memilih 3, maka akan banyak pekerjaan yang harus kita selesaikan sesuai dengan target indikator ini harus selesai semua. Jadi menurut saya lebih baik memilih 1 saja dan selesaikan dengan baik. Kita cari apa yang menurut Anda akan diselesaikan, akan dilaksanakan, dan tentu saja akan memudahkan pada kegiatan selanjutnya. Kita lihat dulu, kita buka dulu cawangnya. Guru menunjukkan empati untuk mendapatkan pemahaman utuh tentang peserta didik. Guru menunjukkan pemahaman terhadap kebutuhan, kondisi, dan karakteristik peserta didik. Guru mengakui dan menghargai usaha yang ditujukan peserta didik. Saya akan memilih di tengah ini. Guru menunjukkan pemahaman terhadap kebutuhan, kondisi, dan karakteristik peserta didik. Anda boleh memilih semua yang seperti yang saya sebutkan tadi, tetapi saya lebih suka ini dan saya akan melakukan dan menyelesaikan bagian 2 ini. Jangan lupa untuk pengisian ini seterusnya, dasarnya adalah rubrik observasi. Guru menunjukkan pemahaman kebutuhan kondisi peserta didik. Kita lihat. Nah, ini yang akan menjadi dasar dan jawaban kita nanti ini yang akan kita ambil. Kita keluar dulu. Lanjut, apa saja upaya yang akan Anda lakukan untuk mempelajari target perilaku? Nah, ini. Ini karena kita memilih yang bagian guru menunjukkan pemahaman terhadap kebutuhan kondisi dan karakteristik peserta didik, maka cara menjawabnya adalah kita buka ini. Sesuai dengan pilihan kita menunjukkan pemahaman terhadap kebutuhan kondisi. Nah, yang nomor 2 ini. Caranya adalah ini di blok saja, tidak perlu mengarang karena ini sudah menjadi dasar yang sudah diberikan oleh kementerian. Kita klik copy, kita keluar, masukkan saja di sini. Pastekan saja. Nah, ini sudah masuk jawabannya. Ini kita beri angka saja biar lebih bagus. Kita atur. Kemudian yang ini adalah kita beri nomor 2. Kita atur juga nomor 3 ini. Kita lihat dulu. Ya, sudah. Sudah, 1, 2, 3. Guru melakukan pengamatan terhadap dinamika kelas untuk memahami peserta didik. 2. Guru melakukan interaksi positif yang menghargai keunikan peserta didik. 3. Guru meminta pendapat dan umpan balik dari peserta didik. Jadi ini adalah hal-hal yang akan guru lakukan terhadap indikator yang telah dipilih ini, yaitu target perilaku. Guru menunjukkan pemahaman terhadap kebutuhan, kondisi dan karakteristik peserta didik, dan target perilaku yang akan dilakukan adalah ini 3 ini. Guru melakukan pengamatan terhadap dinamika kelas untuk memahami peserta didik. Guru melakukan interaksi positif yang menghargai keunikan peserta didik. Yang ketiga, guru meminta pendapat dan umpan balik dari peserta didik. Ini yang akan kita lakukan selanjutnya. Kemudian yang kedua, kita menentukan berdiskusi dengan atasan untuk menentukan waktu pelaksanaan observasi. Jadi ini adalah jadwal observasinya. Kita tentukan kalau saya akan mengambil waktu tanggal 21 Maret 2025. Jenjangnya sesuai dengan jenjang kita. Saya jenjangnya adalah SD. Kelasnya adalah saya akan menentukan kelas 3. Kemudian mata pelajaran, karena saya adalah guru mata pelajaran PAI, maka saya akan memilih pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kemudian catatan lain, observasi ini akan saya pilih
jam 09.00 waktu Indonesia Barat. Tempatnya di SDN Sobah, tempat saya mengajar, Kecamatan Bademau. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ini kita memilih jam tanggal 20 bulan 2 tahun 2025, kemudian kelasnya kelas 3, kemudian jamnya 09.00 WIB. Ini kita diskusikan dan beritahukan kepada kepala sekolah sebagai atasan penilai kita yang akan melakukan monitoring ketika kita melakukan observasi ketika kita melakukan kegiatan mengajar dalam kelas. Jadi ini akan bagi guru yang bersangkutan harus menyiapkan modul ajarnya sesuai dengan kelasnya, yaitu kelas 3. Mata pelajaran adalah pendidikan agama Islam. Kemudian ini yang paling penting, guru harus mengunggah dokumen sesuai dengan yang telah ditentukan di atas, yaitu kelas 3 pendidikan agama Islam. Nanti unggah dokumen. Sekarang kita harus mengunggah ARBP atau modul ajar perangkat asesmen ini yang akan kita gunakan ketika kita melakukan pembelajaran di dalam kelas, kemudian kepala sekolah melakukan observasi di dalam. Nah, sekarang kita harus mengunggah perangkat atau modul ajar yang telah kita siapkan untuk kegiatan pembelajaran. Kita masuk ke dokumen yang kita siapkan. Apakah dokumennya sudah disiapkan di komputer ini atau ambil bukti karya. Jadi ada karya yang pernah ketika Bapak dan Ibu sekalian membuat modul ajar kelas 3, maka boleh diunggah di bukti karya, tetapi karena saya sudah menyiapkan di laptop saya, maka saya akan mengunggah dokumen. Klik unggah dokumen, kemudian kita cari di manakah kita meletakkan dokumen kita. Ya, saya akan mengambil dokumen modul ajar PAI kelas 3 ini. Kemudian kita open. Kita lihat masih loading. Nah, ini sudah masuk Bapak Ibu sekalian. Kemudian jangan lupa perhatikan ini maksimal adalah 10 MB. Jadi ketentuannya berformat PDF dan maksimal ukuran 10 MB. Kalau lebih tidak bisa masuk ke bagian download ini. Kemudian setelah itu kita klik kumpulkan. Saya mengerti bahwa isi dokumen dapat diubah selama belum dinilai. Klik. Apabila sudah yakin, maka kumpulkan. Ini bagian pertama, pelaksanaan observasi sudah selesai. Kemudian selanjutnya yang Bapak Ibu guru sekalian lakukan setelah memberitahu kepada Bapak Kepala Sekolah sebagai selaku atasan kita, setelah kita berdiskusi, kemudian kita melanjutkan pada kegiatan observasi ketika tanggal 20 Februari yang telah kita tetapkan tadi. Kita klik cek kerincian. Ini adalah kegiatan pengelolaan yang kita kelola dari tadi sampai pada yang terakhir. Jadi observasinya akan dilakukan pada tanggal 20 Februari 2025, jenjang SD kelas 3 pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kemudian atasan akan mengisi dokumen rating observasi. Ini targetnya sudah ditentukan tadi. Kemudian upaya-upayanya adalah ada 3 poin tadi sudah
Kemudian yang ketiga adalah mempersiapkan dengan matang dan semangat modul ajar dan melaksanakan kegiatan pembelajaran di dalam kelas, sementara kepala sekolah akan melakukan observasi. Di bagian ini kita tidak melakukan apa-apa, hanya ini merupakan rangkuman dari kegiatan pengisian pengelolaan kinerja kita dari tadi. Kemudian untuk selanjutnya kita akan menunggu lanjutan dari apa yang diisi oleh kepala sekolah di bagian bulan Maret 2025. Kita memberitahukan ke Bapak Kepala Sekolah agar melanjutkan kegiatan pengelolaan untuk dirinya sendiri, dan Kepala Sekolah nanti akan masuk pada akunnya sendiri untuk melakukan pemantauan kinerja pelaksanaan observasi pada tanggal 21 Maret 2025. Baik, saat ini saya sudah berada di akun kepala sekolah sebagai atasan penilai dari guru yang melakukan pengelolaan kinerjanya. Sebagai kepala sekolah, saya masuk ke pejabat penilai kinerja untuk melakukan penilaian kepada guru yang bersangkutan. Kita masuk ke lakukan penilaian kinerja yang harus kita cek, yaitu atas nama Ibu Siti Jamilah, guru honorer. Beliau melakukan dan memberikan jadwal hari Jumat tanggal 21 Maret 2025 untuk melakukan observasi atau praktik mengajar dalam kelas. Saya selaku kepala sekolah akan melanjutkan dari apa yang telah dilakukan oleh Ibu Jamilah dalam pengelolaan kinerjanya. Klik saja nilai. Ini adalah akun kepala sekolah. Nilai. Nah, ini Ibu Jamilah sudah selesai diklik nilai oleh kepala sekolah, kemudian masuk ke praktik kinerja. Ini Ibu Jamilah sudah melakukan pengelolaan kinerjanya pada tahap observasi. Klik beri rating. Selanjutnya, kepala sekolah memperhatikan dan menyimak apa yang ada di dokumen rating observasi ini. Ini adalah berbentuk formulir rating observasi. Rating observasi hanya ditujukan untuk memandu diskusi berdasarkan tindak lanjut dan tidak menjadi penilaian akhir praktik kinerja guru. Jadi, ini adalah praktik kinerja yang dipilih di indikator sebelum ini. Kemudian target perilakunya sudah ditetapkan dan upaya mempelajarinya juga di awal. Selanjutnya, kepala sekolah mengisi target perilaku dengan memperhatikan cek rubrik observasi ini. Di yang guru pilih adalah yang ini. Jadi yang harus diperhatikan adalah bagian ini. Kita berharap guru menunjukkan pemahaman terhadap kebutuhan, kondisi, dan karakteristik peserta didik, berikan rating. Kepala sekolah yang tahu ketika guru melakukan observasi, bagaimana yang dilihat dan disaksikan oleh kepala sekolah pada saat observasi. Menurut pemantauan saya, anggap saja ini sudah dilakukan dan efektif, atau dilakukan tapi belum efektif, atau belum sama sekali. Jadi saya klik sudah dilakukan tapi kurang efektif. Klik catatan bahwa guru sudah melakukan atau menunjukkan pemahaman terhadap
terhadap kebutuhan, kondisi, dan karakteristik peserta didik. Selanjutnya, apa saja rekomendasi Anda bagi guru agar praktik kinerjanya bisa meningkat di kemudian hari? Rekomendasinya adalah guru perlu menambah pemahaman terhadap kebutuhan, kondisi, dan karakteristik peserta didik sehingga pembelajaran menjadi lebih efektif. Perhatian bagi Bapak dan Ibu sekalian, kepala sekolah atau atasan, bahwa ini bisa saja berbeda antara satu kepala sekolah dengan kepala yang lain di dalam melakukan penilaian, karena kepala sekolah pada saat mengisi ini beliau telah melakukan observasi ke dalam kelas dan melihat kondisi real apa yang dilakukan oleh guru yang bersangkutan. Setelah ini diisi, maka klik kumpulkan. Kalau mau disimpan saja, simpan drop. Tetapi kalau ini dikira sudah sesuai, maka kumpulkan. Klik kumpulkan. Oke, Bapak Ibu sekalian, tugas kepala sekolah pada tahap ini sudah selesai. Kemudian beritahukan kembali kepada guru yang bersangkutan untuk melanjutkan pengelolaan kinerjanya. Baik, sekarang saya sudah beralih ke akun kinerja daripada guru tadi yang dinilai. Kalau tadi yang biru adalah dicek rincian karena sudah memberitahukan dan dilakukan penilaian oleh kepala sekolah, maka sekarang yang biru adalah isi dokumen. Jadi kegiatan selanjutnya dari guru yang bersangkutan adalah mengisi dokumen. Dokumen apa? Yaitu dokumen tindak lanjut refleksi dan diskusi dengan atasan untuk mengisi dokumen yang dibutuhkan. Jadi ada diskusi dengan atasan langsung. Klik saja isi dokumen. Ini kita lihat dokumen tindak lanjut cek rating observasi. Ini sudah apa yang dilakukan oleh kepala sekolah tadi, penilaian dari kepala sekolah ini sudah terekam. Jadi rekomendasi dari atasan, guru perlu menambah pemahaman terhadap kebutuhan, kondisi, dan karakteristik peserta didik sehingga pembelajaran menjadi lebih efektif. Jadi semua ini adalah hasil yang dinilai atau hasil penilaian dari kepala sekolah terhadap kinerja guru ketika melakukan observasi dalam kelas. Klik lanjut. Nah, guru harus mengisi dokumen tindak lanjut ini dengan memperhatikan hal-hal yang telah ada di dalam beranda ini. Jadi guru harus melakukan pengisian formulir diskusi tindak lanjut. Bagaimana refleksi Anda tentang praktik kinerja Anda selama observasi praktik kinerja? Siswa pada saat kegiatan masih belum memahami tugas yang diberikan sehingga masih merasa kebingungan dalam melakukan
pembelajarannya. Ya, ini panduan untuk mengisi ini ada panduannya, jadi sudah betul. Berdasar kegiatan masih belum memahami tugas, siswa masih belum memahami sepenuhnya dari tugas yang diberikan. Jadi merasa kebingungan dalam melakukan pembelajaran. Kemudian lanjutkan pilihan belajar. Apa tujuan tindak lanjut yang ingin Anda lakukan untuk meningkatkan kualitas praktik kinerja Anda? Yaitu apa tujuan tindak lanjut yang ingin Anda lakukan untuk meningkatkan kualitas praktik kinerja Anda? Membicarakan opsi program dengan atasan, yaitu kepala sekolah. Kemudian apa upaya yang ingin Anda lakukan untuk mencapai tujuan tindak lanjut tersebut? Mendiskusikan pengalaman yang dialami selama proses pembelajaran, bahwa siswa di copy saja, bahwa siswa pada saat kegiatan masih belum memahami tugas yang diberikan sehingga mereka merasa kebingungan dalam melakukan pembelajaran. Kapan Anda akan melakukan aksi tindak lanjutnya? Yaitu pada bulan November 2025. Apa dukungan yang Anda butuhkan untuk melakukan upaya tindak lanjut? Kita cari memperoleh mentoring dari KS, guru penggerak, guru pemateri, eksternal, atau manajemen lainnya. Oke, lanjut. Opsional, pilihan belajar di platform Merdeka Mengajar. Ini karena opsional, boleh dipilih atau boleh tidak. Jadi kita lihat dulu apa tujuan tindak lanjut yang ingin Anda lakukan untuk meningkatkan kualitas praktik kinerja, yaitu rasa aman, nyaman, peserta didik dalam proses pembelajaran, latar belakang sosial budaya, agama, ekonomi, yang berhubungan dengan kebutuhan belajar peserta didik, kepedulian terhadap keselamatan dan keamanan peserta didik sebagai individu dan kelompok. Saya klik di yang bagian atas ini, rasa aman dan nyaman peserta didik dalam proses pembelajaran. Jadi modul ini layanan responsif saya pilih. Yang ke bawahnya tidak, saya cukup satu saja. Kemudian kapan Anda akan mempelajari belajar dari PMM? Sekitar bulan Mei sampai dengan Juni. Mei sampai dengan bulan Juni 2025. Apa dukungan yang Anda butuhkan untuk melakukan upaya tindak lanjut? Yang ini memperoleh mentoring dari KS, guru penggerak, guru materi eksternal maupun manajemen lainnya. Saya klik ini, kita cek dulu sebelum dilanjutkan.
Oke, sudah November. Ya, Bapak Ibu sekalian, ini adalah apa yang saya lakukan sesuai dengan apa yang saya butuhkan. Jadi antara saya dengan Bapak Ibu guru sekalian tentu saja bisa berbeda atau bisa sama, tapi ini adalah sesuai dengan apa yang saya butuhkan dan saya ketahui dan apa yang harus saya lakukan. Kemudian setelah dirasa sudah cukup dan sudah sesuai, maka klik kumpulkan. Oke, Bapak Ibu sekalian, kegiatan pengelolaan saya pelaksanaan observasi di bulan Februari di bagian 1 sudah selesai semua, sudah ada cawangnya semua. Jadi kita hanya nunggu pada kegiatan berikutnya yaitu pelaksanaan tindak lanjut di bulan-bulan setelah November, sekitar bulan November sampai dengan Desember di kegiatan terakhir. Sampai di sini dulu Bapak Ibu guru sekalian, mudah-mudahan ini bermanfaat dan bisa menjadi literatur bagi Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat berjumpa kembali di tutorial saya yang selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.